cerita ini benar terjadi. Saya punya adik perempuan yang selisih umurnya 2 tahun di bawah saya. Sejak dia pindah ke rumah mertuanya, dia sering sakit-sakitan. Hidupnya selalu kekurangan. Tapi, dia wanita yang gak mau tinggal diam. Untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, dia berjualan makanan. Di depan rumahnya, alhamdulillah, dagangannya laris. Tapi, sejak itu, sakitnya malah makin parah. Dia sering mengeluarkan darah berwarna kehitaman. Dari kemaluannya seperti orang yang sedang haid dan perutnya sering sakit. Dia berobat ke dokter dan di USG, dokter bilang dia hamil. Wajahnya tampak senang waktu tahu kalau ternyata dia hamil. Saya nggak percaya saat saya lihat foto USG-nya. Saya bilang ini aneh. Biasanya USG kandungan di awal kehamilan gambarnya bulat, tapi ini seperti gunung kecil, hampir mirip segitiga. Saya suruh dia untuk tes spek dan hasilnya negatif. Coba sekali lagi, hasilnya sama, negatif juga. Sejak itu, dia pergi ke orang pintar. Dia bilang itu disantet. Ada sesuatu yang ditanam di depan rumahnya. Setelah 2 kali ke orang pintar, dia merasa enakan. Tapi itu tidak berlangsung lama. Seminggu kemudian ternyata kumat lagi. Dia kembali mengeluarkan darah dan perutnya makin sakit. Dia pergi berobat ke tempat lain. Orang pintar juga. Jawabannya cukup mengerikan. Katanya sedang hamil secara gaib. Janin yang di dalam perutnya adalah bayi ular. Ternyata dia digoli setan yang berwajah menyerupai suaminya. Setan itu berwujud ular, kadang menyerupai sosok pria rupawan dan tampan. Ular itu dipelihara oleh seseorang yang melakukan pesugihan. Adik saya adalah calon korbannya sebagai tumbal pesugihan. Usut punya usut, ternyata pelakunya adalah tetangga rumah adik saya. Penduduk banyak yang tahu cerita itu, tapi semua bungkam. Tidak bisa berkata apa-apa karena takut diganggu. Sudah banyak korban di daerah sana. Semua korbannya adalah wanita muda umur 20-35 tahun. Akhirnya, atas saran dari mertuanya, dia disuruh pindah rumah. Setelah pindah rumah, ternyata sakit perutnya tidak kunjung sembuh. Gangguan gaib itu terus mengikuti. Melihat keadaan ini, orang tua kami pun bertindak. Kami membawanya ke seorang kiai. Dia diruqyah, dibawacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Disuruh berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Selama pengobatan, dia tidak diperkenankan untuk pulang, tetapi harus tinggal dan menginap di tempat Pak Kiai. Pak Kiai ini punya padepokan atau pesantren. Untuk pengobatan terakhir, adik saya mandi dengan air yang sudah didoakan untuk mengusir aurat jahat di badan adik saya. Sepulang dari pengobatan di rumah Pak Kiai, kami mendengar berita bahwa tetangga dari mertua adik saya itu meninggal dunia. Sekarang keadaan adik saya jauh lebih baik. Setelah menjalani USG lagi, dia dinyatakan tidak hamil. Walau sedih, tapi kami tetap bersyukur